Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat cahaya caruban nagari, kembali di Petatah Petidih Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu persoalan hati yang mungkin seringkali dilupakan oleh kita semuanya. Kanjeng Sunan Gunung Jati pernah menyampaikan manah dan syukur ing Allah. Hati ini harus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang sangat sederhana ini membutuhkan satu proses yang tidak mudah, karena seseorang bisa mencapai derajat orang yang bersyukur itu harus melalui berbagai macam proses terlebih dahulu, sehingga seseorang mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh, jika kamu semuanya bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka Allah akan menambahkan nikmat itu. Namun, jika kamu kufur, ingkar terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepadamu, sungguh azab Allah sangatlah pedih sekali. Dalam ayat ini, tentu menjadi satu pilihan buat kita semuanya. Kita harus menjadi orang yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu proses yang harus dilalui terlebih dahulu ketika kita betul-betul pengen menjadi orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang sebetulnya adalah orang yang betul-betul bisa mampu untuk melihat, untuk bisa merasakan, untuk bisa menelaah bahwa segala sesuatu yang tercurah kepada dirinya itu adalah merupakan sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Itu adalah merupakan satu kasih sayang yang Allah berikan kepadanya. Itu adalah sebuah takdir yang sangat indah yang Allah berikan kepadanya. Ini tentu membutuhkan satu kajian hati yang harus kita fahami terlebih dahulu. Bagaimana kemudian seseorang mampu melihat bahwa segala sesuatu itu adalah merupakan anugerah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpah kepada kita semuanya. Kalau misalkan kita membuka hati kita, sesungguhnya apa yang Allah telah berikan, apa yang Allah telah takdirkan kepada setiap manusia, itu adalah merupakan takdir yang paling tepat yang Allah berikan kepadanya. Tidak ada satupun takdir yang menjadikan seseorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan orang bisa memandang bahwa takdir yang Allah berikan itu adalah merupakan satu pengaturan, maha mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang, tentu itu adalah merupakan sesuatu yang paling terbaik yang harus diterima oleh orang tersebut. Ini bukan kaitannya dengan kemudian kenikmatan-kenikmatannya, bukan kaitannya apa yang sudah dia dapatkan, bukan kaitannya dengan anugerah-anugerah yang kelihatannya indah. Contoh misalkan, dia memiliki satu jabatan, atau misalkan dia memiliki anugerah rizki yang melimpah. Bukan hal-hal yang semacam itu yang kemudian dalam tanda kutip yang harus disyukuri saja. Tetapi lebih dari itu, segala sesuatu yang muncul di dalam takdir diri kita itu adalah betul-betul kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mentakdirkan orang menjadi orang yang kaya.
Allah juga yang mentakdirkan seseorang menjadi orang yang cukup. Allah juga yang mentakdirkan seseorang menjadi orang yang kekurangan. Ini semuanya termasuk fadl dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mengalir kepada seseorang. Yang menjadi problem adalah ketika hati ini belum memahami bahwa di situ ada nilai-nilai kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang. Sebagai contoh misalnya, kenapa kemudian Allah memberikan rasa tidak enak dengan ditakdirkan seseorang menjadi orang yang tidak punya misalkan. Ditakdirkan menjadi orang yang tidak punya, itu sesungguhnya adalah ranah di mana kemudian Allah menjaga seseorang agar tidak tergelincir kepada menjadi seseorang yang tidak bisa bersyukur. Bukankah kita memahami bahwa segala sesuatu yang Allah telah berikan kepada kita, semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ataupun banyak yang kita rasakan, yang melimpah ruah kepada diri kita, semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika limpahan anugerah itu berupa rezeki yang banyak misalkan, maka sebanyak itu pula kita akan mempertanggungjawabkannya. Bukankah secara logika ketika Allah memberikan tidak terlalu banyak, maka sesuatu yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlalu banyak pula. Semakin banyak anugerah yang Allah berikan, semakin banyak pula kewajiban-kewajiban untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ranah di mana kemudian kita bisa menerima setiap takdir yang Allah berikan kepada seseorang. Allah mentakdirkan terhadap seseorang itu mutlak adalah iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika iradah Allah Subhanahu wa taala yang tampak, justru kita akan betul-betul bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa seseorang tidak bisa bersyukur atau tidak bisa memandang keindahan-keindahan di balik takdir-takdir yang melimpah kepada orang tersebut? Itu lantaran gara-gara orang tersebut tidak bisa melihat bahwa di balik segala sesuatu itu adalah keindahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk awalan sebagai wujud agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus ada pada setiap kita harus bisa mampu belajar ridho, rela terhadap ketentuan-ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang baik, takdir yang buruk, takdir yang menyenangkan, takdir yang tidak menyenangkan, semuanya adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Ridho ini adalah salah satu cara kemudian orang bisa betul-betul menyelami bagaimana keindahan Allah Subhanahu wa taala, melihat fenomena-fenomena takdir yang menempel kepada dirinya. Ini membutuhkan keluasan hati, hati yang memandang kepada af'alullah, pekerjaan-pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang mendiamkan setiap kita ini. Maka karena semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan dan yang mendiamkan, apapun kita, siapapun kita, maka mutlak itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita perlu untuk merespon segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Kita tidak bisa juga kemudian berpangku tangan dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Bisa saja ketika berpangku tangan terhadap kekurangan yang ada pada diri kita terjebak kepada orang yang tidak mampu bersyukur, tidak bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan logika. Bagaimana kemudian kita mempergunakan logika tersebut? Allah memberikan kekuatan kepada fisik kita, memberikan kesempatan kepada kita. Akankah kemudian kita mempergunakannya dengan baik atau tidak? Ketika kita betul-betul secara maksimal memaksimalkan logika yang kita miliki, usaha-usaha yang ada pada diri kita, lalu kemudian yang terjadi
hati kita tetap merasa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah respon yang tepat di dalam hati kita. Para pemirsa, sahabat-sahabat cahaya Caruban Nagari, di dalam Petatah Petiti Kanjeng Sunan Gunung Jati ini yang menyampaikan bahwa manah dan syukur ing Allah ini adalah merupakan satu jawaban daripada kerisauan yang selama ini kita alami. Jawabannya seharusnya bersyukur, tetapi kita tidak bersyukur. Sebagai contoh yang lain, agar kita bisa mendalami syukur itu sendiri. Contoh misalkan, ketika Allah memberikan rezeki kepada seseorang, tentu akan mendapatkan nilai yang berbeda-beda. Kalau misalkan berbicara uang, antara 50.000 dengan 100.000, ini jumlah yang sangat berbeda. Apalagi dengan 1 juta, 10 juta, 1 miliar, dan seterusnya. Bagaimana kemudian orang yang mendapatkan rezeki yang sedikit secara kasat mata? Maka yang harus ada dalam pandangan seseorang, lihatlah bahwa berapapun nilai yang telah Allah berikan kepada diri kita, itu adalah minallah dan kasih sayang Allah yang sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Bisa saja kemudian Allah memberikan sesuatu yang lebih, tetapi secara batiniah kita belum mampu, maka tentu kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau misalkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita ini, dan kita memahami bahwa Allah zat yang maha mengatur segalanya, maka semua aturan-aturan yang Allah sampaikan kepada kita ini, kita betul-betul bisa memandangnya dengan sebuah keindahan. Janganlah melihat daripada nilai yang Allah berikan kepada kita, tetapi pandanglah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang melimpah kepada kita, dan balaslah kasih sayang Allah itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan satu pandangan dalam urusan memanage hati yang kita miliki ini. Berusaha semaksimal mungkin, pandanglah bahwa segala sesuatu itu semuanya harus disyukuri. Makom syukur ini lebih tinggi daripada makom sabar. Dan syukur ini dalam setiap kondisi kita harus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradih, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.